Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Mbak Atik Wijiarti, saya sendiri Daki Pratama, Mbak Mariska, Susi Islamiyati, Nining Purwanti, Sani Iklima Hukmi. Dari kelompok kami itu akan menerangkan tentang materi budaya organisasi. Subbab 1, pengertian budaya organisasi. Kedua, fungsi budaya organisasi. 3, jenis-jenis budaya organisasi. 4, karakteristik budaya organisasi. 5, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. 6, manfaat budaya organisasi. Yang ketujuh, peran budaya organisasi. 8, tips untuk memiliki budaya organisasi yang luar biasa. 9, contoh-contoh budaya organisasi. A. Pengertian budaya organisasi. Sebelum memahami pengertian dari budaya organisasi, perlu memahami apa yang dimaksud dengan budaya dan organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman yang penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh anggota komunitas yang sama. Budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi, preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan kekhasan di antara kelompok manusia tersebut. Sedangkan organisasi adalah suatu platform di mana individu dari berbagai latar belakang bersatu dan bekerja sebagai unit kolektif untuk mencapai tujuan bersama dan target tertentu. Jadi, budaya organisasi adalah sistem kepercayaan dan sikap bersama berkembang dalam suatu organisasi dan membimbing perilaku para anggotanya. Selain itu, budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma-norma yang menyatukan suatu organisasi serta disebarluaskan oleh para karyawan. Menurut Edgar Schein, menyatakan bahwa budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, terutama ketika mereka belajar dan beradaptasi untuk mengatasi masalah eksternal dan internal dengan segala pertimbangan yang ada. Nilai-nilai pelajaran yang didapatkan dari proses adaptasi tersebut nantinya menjadi pola-pola asumsi dasar yang diajarkan kepada para anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, berpikir, mengambil keputusan, serta menghadapi segala tantangan yang hadir. Sedangkan menurut Casway dan Lodge juga memberikan definisi mereka terhadap budaya organisasi. Menurutnya, budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam berperilaku dan beraktivitas. B. Fungsi budaya organisasi. Sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi dan diterapkan oleh semua anggota organisasi, tentunya budaya organisasi memiliki beberapa fungsi. Di sini saya bisa menyebutkan 5 fungsi budaya organisasi yang perlu diketahui mulai dari sekarang. Fungsi yang pertama yaitu memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, fungsi budaya organisasi untuk membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi mereka. Mereka sadar bahwa kepentingan bersama dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan dibandingkan kepentingan perseorangan. Yang keempat, fungsi budaya organisasi adalah untuk membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan.
Yang terakhir, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. C. Ada jenis-jenis budaya organisasi. Secara umum, ada dua jenis budaya organisasi. Kedua jenis budaya organisasi tersebut yaitu satu, budaya organisasi yang kuat, dan yang kedua adalah budaya organisasi yang lemah. Saya akan menjelaskan budaya organisasi yang kuat. Ini merupakan jenis budaya organisasi yang kokoh dan kuat, di mana jenis budaya organisasi ini mengacu pada situasi di mana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi yang berlaku. Dalam budaya organisasi yang kuat seperti ini, setiap orang yang terlibat merasa sangat menikmati pekerjaan mereka dan menjadikan setiap tugas kerja sebagai pembelajaran baru, serta mereka mencoba untuk mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman sebanyak yang mereka bisa. Dengan kata lain, setiap anggota organisasi benar-benar menerima peran dan tanggung jawab mereka dengan sukarela. Yang kedua, ada budaya organisasi yang lemah. Dalam budaya organisasi yang lemah, setiap anggota organisasi menerima peran dan tanggung jawab mereka hanya karena rasa takut pada atasan atau pemimpin mereka di dalam organisasi. Mereka takut terhadap segala kebijakan organisasi yang ada, sehingga apapun yang mereka lakukan semata-mata karena ada paksaan. Yang menyedihkannya, orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ini hanya menjadikan organisasi sebagai platform utama untuk mencari penghasilan. Namun sejatinya mereka tidak pernah merasa terikat dengan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Siswanto dan Sucipto tahun 2008 halaman 147 ada beberapa tipe budaya organisasi diantaranya yaitu 1. Budaya peran atau Apollo. Jenis budaya organisasi atau lembaga yang memiliki ciri-ciri birokrasi tinggi, dikelola secara ilmiah dan memiliki disiplin tinggi. 2. Budaya kuasa atau Zeus. Jenis budaya organisasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu ada seorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungannya dengan teman-teman yang sehati, sepikiran, dan mempunyai ciri-ciri lisan yang kuat dan intuitif. 3. Budaya tugas atau metrik atau Athena. Jenis budaya organisasi yang aman di dalamnya orang-orang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada tugas yang sama. 4. Budaya atau mistis atau biosius. Jenis budaya organisasi yang aman di dalamnya orang-orang berkumpul karena suatu minat, visi, atau keterangan yang sama. D. Karakteristik budaya organisasi. Dalam budaya organisasi terdapat 10 karakteristik untuk membantu dalam memahami budaya organisasi dengan baik, yaitu 1. Setiap anggota memiliki otonomi dalam organisasi. 2. Struktur yang jelas. 3. Ada rasa identitas bersama. 4. Adanya dukungan dari manajemen. 5. Pola komunikasi yang tertata dengan baik. 6. Adanya toleransi konflik. 7. Adanya toleransi risiko. 8. Lebih berorientasi pada hasil. 9. Sistem penghargaan kinerja. 10. Fokus pada anggota organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Menurut Tosi, Rizzo, Carol, seperti yang dikutip oleh Munandar tahun 2001 halaman 264. Budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. 2. Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopanan santunan dan kebersihan. 3. Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi. F. Manfaat budaya organisasi. Beberapa manfaat budaya organisasi dikemukakan oleh Robbins tahun 1993 dalam Sutrisno tahun 2010 halaman 28 sebagai berikut. 1. Mengatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada dalam organisasi.
2. Menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Dengan budaya organisasi kuat akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasi. 3. Mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. 4. Menjaga stabilitas organisasi. Kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif stabil. G. Peran budaya organisasi. Berikut ini dikemukakan peran budaya organisasi terhadap organisasi, anggota organisasi, dan mereka yang berhubungan dengan organisasi. Wirawan tahun 2007. 1. Identitas organisasi. Budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang melukiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi menunjukkan identitas organisasi kepada orang di luar organisasi. 2. Menyatukan organisasi. Budaya organisasi merupakan lem normatif yang merekatkan unsur-unsur organisasi menjadi satu. Norma, nilai-nilai, dan kode etik budaya organisasi menyatukan dan mengkoordinasi anggota organisasi. Ketika akan masuk menjadi anggota organisasi, para calon anggota organisasi mempunyai latar belakang budaya dan karakteristik yang berbeda. 3. Reduksi konflik. Budaya organisasi sering dilukiskan sebagai semen atau lem yang menyatukan organisasi. Isi budaya mengembangkan kohesi sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang berbeda, pola pikir, asumsi, dan filsafat organisasi yang sama, memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik di antara anggota organisasi. 4. Komitmen kepada anggota organisasi dan kelompok. Budaya organisasi bukan saja menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok kerjanya. Budaya organisasi yang kondusif mengembangkan rasa memiliki dan komitmen tinggi terhadap organisasi dan kelompok kerjanya. 5. Reduksi ketidakpastian. Budaya organisasi mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepastian. Dalam mencapai tujuannya, organisasi menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan. Demikian juga aktivitas anggota organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. 6. Menciptakan konsistensi. Budaya organisasi menciptakan konsistensi berpikir, berperilaku, dan merespon lingkungan organisasi. Budaya organisasi memberikan peraturan, panduan, prosedur, serta pola memproduksi dan melayani konsumen, nasabah, pelanggan, atau klien organisasi. Motivasi. Budaya organisasi merupakan kekuatan tidak terlihat di belakang faktor-faktor organisasi yang kelihatan dan dapat diobservasi. Budaya merupakan energi sosial yang membuat anggota organisasi untuk bertindak. Budaya organisasi memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan motivasi kerja karyawan. Semua faktor tersebut merupakan indikator terciptanya kinerja tinggi dari karyawan yang menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi juga. Keselamatan kerja. Budaya organisasi mempunyai pengaruh kerja terhadap keselamatan kerja. Richard L. Gender 1999 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaan industri adalah budaya organisasi perusahaan. Ada beberapa kasual positif antara budaya organisasi dan kecelakaan industri untuk meningkatkan kinerja, keselamatan, dan kerja. Sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi yang kuat mendukung motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta menurunkan ketidakpastian yang meningkatkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan. Tips untuk memilih budaya organisasi yang luar biasa. 1. Keuntungan yang dimiliki organisasi, dan kedua, membangun organisasi yang membuat para karyawannya merasa nyaman dan aman. Keuntungan yang dimiliki organisasi atau benefit yang ada pada suatu organisasi akan membentuk budaya organisasi yang kuat. Misalnya, salah satu
Keuntungan yang diberikan kepada organisasi A adalah hadiah jalan-jalan ke Eropa. Yang bagi mereka yang selalu rajin bekerja dan mencapai target 100% selama kerja 1 tahun. Keuntungan seperti ini akan mendorong karyawan untuk bekerja semakin giat, rajin, dan berusaha keras dalam mencapai target. Yang kedua, bangun organisasi yang membuat para karyawan rasa nyaman. Untuk membangun budaya organisasi yang luar biasa, organisasi tersebut harus mampu menciptakan lingkungan kerja dan harapan masa depan yang nyaman. Misalnya, ketika karyawan ingin menjadi lebih expert dalam bidangnya, maka organisasi harus menyediakan platform pembelajaran yang diperlukan. Hal ini akan membuat karyawan lebih semakin betah dan nyaman untuk bekerja di dalam perusahaan tersebut. Untuk yang ketiga, pembagian karyawan yang merata antara wanita dan pria. Jumlah karyawan wanita dan pria yang seimbang akan menghasilkan budaya organisasi yang kuat. Akan ada banyak hal yang bisa dicontoh dan dipelajari oleh para karyawan pria dari kolega wanita, dan begitu juga sebaliknya. Misalnya, karyawan wanita belajar bagaimana bersikap tenang dalam mengambil keputusan dari para kolega pria. Selain itu, karyawan pria bisa mencontoh bagaimana cara menjadi karyawan yang rajin seperti para kolega wanita. Untuk yang keempat, memiliki visi dan misi yang jelas dan dipahami oleh seluruh karyawan. Tips keempat, setiap organisasi harus memastikan bahwa organisasinya telah memiliki visi dan misi yang jelas, serta seluruh anggota organisasi bukan hanya mengetahuinya namun juga memahaminya dengan baik. Dengan begitu, setiap anggota organisasi pasti akan menerapkan budaya organisasi dengan baik tanpa ada rasa paksaan sedikit pun. Contoh-contoh budaya organisasi. Untuk yang pertama, kerapian administrasi. Budaya organisasi dalam hal kerapian administrasi merupakan yang harus dihidupkan dalam organisasi, baik itu surat menyurat, keuangan, pendapatan karyawan, barang masuk atau keluar, dan sebagainya yang membantu dalam kinerja organisasi. Yang kedua, pembagian wewenang yang jelas. Hal ini merupakan kunci yang dapat menentukan keberhasilan akan kinerja dalam perusahaan. Tanpa adanya pembagian wewenang kinerja, mungkin para anggota atau karyawan dalam perusahaan tersebut akan kebingungan mana yang dijalankan dan mana yang tidak. Yang ketiga, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan budaya organisasi yang melekat, yang dimanapun berada, di mana disiplin merupakan karakter dari orang-orang sukses yang dapat menghargai waktu. Dan yang keempat, inovasi. Budaya organisasi biasanya akan mendorong anggota tim untuk melahirkan suatu ide-ide kreatif dan inovasi baru untuk tujuan organisasi, yaitu kemajuan organisasi.